يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المشركين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المؤمنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستمير عدا عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل وصحب الهدى
الأتقياء سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير وازدمع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير وازدمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه يا رسول وسلم الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك سفاء وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك سفاء وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم
شفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الثبات وهذا مطلبي يا نبي فاتحة إلى الصيف فاتحة إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى رجل من الأولياء صاحب الكتاب على هذه النية ولكل يصلي وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehendaknya, izinnya, sehingga kita semua dapat istiqomah duduk di majelis ilmu yang penuh barokah, menuntut ilmu Allah, ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendorong kita semua menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sampailah kita masih pada bab yang keempat, al-maqalah as-sabi'ah. Bab yang keempat, maqalah yang ketujuh. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, al-buhuru arba'atun. Al-buhuru arba'atun. Al-hawa bahrul dhunub, wan nafsu bahrus syahwat, wal mautu bahrul a'mar, wal qabru bahrun nadamat. Pada maqalah yang ketujuh datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana beliau dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya, sehingga beliau mendapat julukan Al-Faruq, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.
saking tegasnya, saking beraninya sahabat Umar bin Khattab ini begitu ditakuti oleh kawan maupun lawan, sampai-sampai syaitan pun lari ketika melihat bayang-bayang Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, makanya kalau di rumah kita kira-kira banyak syaitan, banyak jin-jin yang jahil, ya tulis saja Umar Al-Faruq, ya Sayyiduna Umar Al-Faruq. Maka insya Allah kalau tulisan kita itu tulisan kita betul, tulisan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan-syaitan, jin-jin yang jahil itu akan lari ke birit-birit. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau mengatakan al-buhuru arba'atun. Al-buhuru ay al-muttasi'atul jami'ah. Lautan yang kita tahu yang namanya lautan itu begitu luas. Lautan itu begitu jauh. Kata beliau, lautan itu arba'atun, ada 4. Lautan itu ada 4 macam. Namun bukan lautan yang seperti kita lihat. Ada daratan, ada lautan. Lalu apa maksud beliau? Yang pertama, al-hawa bahrul dzunub. Hawa itu apa? Hawa itu keinginan. Hawa itu kehendak. Maka setiap manusia memiliki hawa, memiliki keinginan. Namun ketika keinginan baik, tentu akan mendatangkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika keinginan tersebut buruk, keinginan tersebut melanggar daripada syariat, maka akan mendatangkan dosa serta murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau mengatakan lautan itu ada 4. Yang pertama al-hawa bahrul dzunub. Hawa merupakan lautan dosa. Hawa merupakan lautan dosa. Maksudnya adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan yang senantiasa melanggar syariat Islam. Orang sudah datang waktunya azan, harusnya dia sholat, tapi keinginan yang ada di dalam hatinya males, pengen yang geleleng baik. Ya ini keinginan yang menjadikan dosa, ya, keinginan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya datang ke masjid menjalankan sholat, malah menunda-nunda sampai habis waktunya sholat. Ya, ingin meninggalkan sholat, ingin bermaksiat, masih doyan main judi, masih doyan main gaple, wawis. Ya, keinginan-keinginan yang mana itu semua akan menjadi lautan-lautan dosa. Sedangkan Al-Imamul Haddad mengatakan dosa itu kalau diibaratkan ibarat titik hitam. Sekali orang berbuat dosa, maka satu titik hitam nempel di hatinya. Kalau berkali-kali orang tersebut berbuat dosa, maka sudah barang tentu sudah banyak titik-titik hitam yang nempel di dalam hati. Kalau ibaratkan titik-titik hitam itu nempel di kaca, maka kacanya sudah tidak bisa bermanfaat. Ora bisa nganggo ngaca maning. Ya, kacanya wis dekil. Kacanya sudah berubah menjadi hitam karena saking banyaknya titik-titik hitam. Begitu juga dengan hati. Kalau hatinya sudah kebanyakan dosa, hatinya sudah kebanyakan nukto sauda, titik-titik hitam, maka hatinya akan menjadi keras, hatinya akan mati, hatinya akan gersang, sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, sehingga yang pertama kata beliau, al-hawa bahrul dzunub. Orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, maka kelak dia akan mendapati lautan-lautan dosa. Wa nafsu bahru syahwat. Yang kedua nafsu. Ya. Nafsu. Nafsu itu kalau bahasa Arab ya jiwa. Nafsu itu macam-macam. Ada yang nafsunya baik, ada yang nafsunya buruk. Yang baik, yang bagus, nafsul mutmainnah. Nafsunya tenang, tidak selalu ingin berbuat dosa, tidak selalu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan dosa, ya ini diantaranya nafsul lawamah, ya, yang senantiasa mengajak kita untuk meninggalkan sholat, yang senantiasa mengajak kita untuk main judi, yang senantiasa mengajak kita untuk menggibah, yang sengaja mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang seperti itu merupakan apa? Bahru syahwat. Wa nafsu bahru syahwat. Dan nafsu merupakan lautan syahwat. Kalau sudah begitu banyak syahwat, keinginan buruk yang selalu dituruti, maka juga akan melahirkan lautan dosa. Makanya kalau syahwat, kalau nafsu itu memeranginya adalah dengan melawan, dengan tidak menuruti apa yang diinginkan di dalam hati kita. Kalau waktunya malam Rebo hadir majelis, nggak ada halangan tapi tiba-tiba males, ya caranya ya dengan melawan, bukan dengan menuruti. Kalau dituruti, bisa jadi malam Rebo ini nggak masuk, malam Rebo depan juga nggak masuk, malam Rebonya lagi nggak masuk, malam Rebonya lagi ingin masuk tapi malu. Akhirnya wis lah luru majelis sejen baiklah, madraga ake majelis. Nah, ini orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu nggak boleh dituruti. Ya kalau dituruti ya ibarat anak yang masih kecil yang masih nyusu. Kalau nggak disapi ya nggak akan berhenti nyusu terus-terusan sampai tekan kumisen nggak masih nyusu baik. Nah, ya. Nah, sehingga cara melawannya, cara memeranginya ya harus dilawan. Ah beli kiyang, kudu kiyang. Ah engkau maning, kudu sekin. Nah, ya. Itu cara melawan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu yang menggebu pada jiwa kita senantiasa setiap hari terkikis. Ya diantaranya dengan apa? Kalau cara Nabi kita Muhammad dengan berpuasa. Ya, karena dengan berpuasa itu otomatis orang tersebut akan sedikit makan, akan sedikit minum, kecuali orang tersebut enggak tahu aturan. Ya pendate beli uru aturan ya wis. Mangan setitik, nginung setitik, matergat tasaur sampai maghrib. Bengikan oli mangan akeh. Bengikan oli nginung akeh. Kun arane beli uru aturan. Nah aturan orang yang berpuasa dengan puasa yang sempurna, siang malam tidak boleh banyak makan. Ya kalau siang jelas nggak boleh makan. Malam harinya kita dianjurkan tidak memperbanyak makan. Ya sebab apa? Nanti kalau malamnya banyak makan ya sama saja puasanya tidak ngefek. Puasanya tidak membekas. Karena puasa yang sempurna bekasnya itu apa? Akan menyinari hati. Hatinya menjadi terang, hatinya menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya wal mautu bahrul a'mal. Dan kematian merupakan lautan perkara. Kematian merupakan lautan urusan. Yang hidupnya di alam dunia seakan-akan tidak ada masalah. Karena saking banyaknya uang,
Ya, bil fulus mulus. Ya, pengadilan model apapun lolos. Ya, karena pengadilan di alam dunia ini ya kadang-kadang nganggo duit wis beres. Ya, nganggo bisikan beres. Ya, karena yang mengadili selama ini masih manusia dan manusia tidak pernah lepas, tidak pernah bebas dari salah dan dosa. Ya, seakan-akan di alam dunia nggak ada masalah. Ya, padahal korupsinya banyak, padahal menzolimi orang lain, padahal merugikan orang lain, tapi hidupnya aman, damai, seakan-akan tidak pernah ada masalah. Itu di dunia. Tapi nanti ketika innalillah wa inna ilaihi raji'un, kalau sudah mati baru masalah-masalah itu akan menjadi beban yang begitu berat. Ning alam dunia pengadilan lolos, ning akhirat enggak bakal lolos. Ning alam dunia zolimi wong sejen lolos, ning akhirat enggak bakal lolos. Karena pengadilan akhirat tidak bisa disuap. Bener tak bener? Iya, ning dunia maya wis asal nyuape temenan beres. Iya. Di akhirat sudah pengadilan yang begitu sangat adil. Nah, makanya al-mautu bahrul a'mar. Kematian itulah menjadi lautan masalah. Kadang-kadang ning dunia ki laka masalah tapi bakal wis mati wis. Ya, antara anak sama orang tua, suami sama istri, antara siapa lagi, kerabat, teman, semua pada lari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu ya setiap individu manusia ketemu batur Melayu, ketemu rabine Melayu, ketemu lakine Melayu. Kenapa? Karena takut ditanyai ketika hidup di alam dunia. Takut dimintai jawaban ini. Ya, sehingga masalah itu ya nanti kumpulnya setelah kematian. Baru tahu masalah kita masing-masing. Ya, sehingga mudah-mudahan di alam sana nanti kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa fi nuskhatin, dan di dalam nuskha yang lain, baharul a'mal. Al-mautu bahrul a'mal. Kematian itu merupakan lautan amal, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Ya, setelah mati baru kita semua tahu, oh ini pahala duduknya kita di majelis ilmu, oh ini pahala menolong orang lain, oh ini pahala sedekah, oh ini pahala sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baru di akhirat ya kita semua akan tahu, ya setiap amal kebaikan tidak lepas daripada pandangan Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan amal yang buruk. Sekecil apapun amal kita, yang buruk ataupun yang baik, pasti dipandang oleh Allah dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ingin mengumpulkan amal, kumpulkan amal yang baik-baik, insya Allah. Jangan mengumpulkan amal yang buruk-buruk. Ya, hidup di alam dunia yang dicari musuh. Sedikit-sedikit tuku karang. Apa tuku karang gua? Tukaran. Ya, kayak wong tajir. Itik-itik tuku karang maning aja. Ya, perbanyak persahabatan. Ya, perbanyak pertemanan, perbanyak silaturahim, insya Allah melapangkan rezeki. Kemudian silaturahim juga akan memanjangkan usia, insya. Tapi pendate kakek musuh keder.
Ya pengen dolan mana bokat iya ketangguhan musuh. Pengen dolan mene bokat ketangguhanmu musuh. Blenak uripe sesek seakan-akan alam dunia ki sesek. Sebab apa kakin musuh? Dolan pengrindik-rindik ya. Naudzubillahi min dzalik. Bokat ketangguhan musuh kan ditepel. Ya repot urusannya ngerindik-rindik akhirnya. Nah, jangan. Perbanyak pertemanan, perbanyak silaturahim, karena dengan silaturahim akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal qabru bahrul nadamat. Dan yang keempat kata sahabat Umar bin Khattab, wal qabru bahrun nadamat. Dan kuburan merupakan lautan penyesalan. Ya, kalau kita di alam dunia tidak pernah menyesal, misalkan ada orang yang tidak pernah menyesal di alam dunia, maka ketahuilah tempat penyesalan. Banyak manusia yang akan menyesal ketika dia berada di alam kubur. Oh, pada hari itu, jam itu, tahun itu, kenapa saya tidak menggunakan waktu kosong saya untuk ibadah? Nyesel. Ya, ini tidak melakukan dosa, membiarkan waktu kosong di akhirat akan menjadi penyesalan. Apalagi dengan menggunakan waktu kosong dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dilihat-lihat model kula sampean ki, ya, modele kita, modele wis lah wong lanang wong wadon ki, kaya-kaya ning akhirat ki lah kasing selamat modele. Iya ta beli? Iya, apa yang bisa kita andalkan? Enggak ada sudah. Kita mengandalkan sholat ya wuru dewek sembayang kayak yang konon. Iya, Allahu Akbar, wah wis ngalor ngidul ya. Kadang-kadang duit kelalen narowe pas sholat kelingan. Oh, duitnya ning sor bantal. Kelingannya lagi sholat. Ayo nggak ada. Ayo sholat nggak bisa diandalkan, sedekah infak nggak bisa diandalkan, nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa diandalkan. Sehingga ya model kula sampean ki kaya-kaya beli selamat. Ya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi amalan kita sudah seakan-akan gak ada faedahnya. Ya, buat kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, kecuali satu, rahmat Allah. Di mana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya, di majelis-majelis yang seperti ini. Di majelis-majelis, di amal-amal kebaikan, di amal-amal soleh, di amal-amal taat, maka di situ terletak rahmat, terletak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekecil apapun amal kebaikan jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena bisa jadi di balik amal yang kecil itu Allah meletakkan ridho dan rahmatnya, sehingga dengan barokah amal baik yang kecil itu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga tempatnya penyesalan ya di sini, di kuburan. Wal qabru bahrun nadama. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza matu intabahu. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur lelap. Ya di alam dunia ki enak be cekakak cekike ya. Enak urip ki seakan wis. Ya alam dunia milik kita. Ya. Kebanyakan manusia lalai. Kata beliau, kebanyakan manusia tidur. An-nasu niyamun. Turu. Ya, bagian matanya melek kah. Tapi kata Sayyidina Ali, manusia tertidur. Kapan bangunnya? Idza matu intabahu. Kalau sudah mati, kalau sudah di alam kubur, baru bangun, baru sadar. Begitu besarnya pahala orang yang duduk di majelis ilmu. Baru sadar begitu bermanfaatnya membantu orang lain. Baru sadar
begitu bermanfaatnya menjaga sholat 5 waktu. Kapan sadarnya? Kok bakal wis mati. Ya pendate jedurung mati, ya kadang sadar sedina beli sadare 5 dina. Ya, sadar sejam beli sadare telung wengi. Ake beli sadare. Ini sifat manusia. Karena banyak yang digoda setan, digoda hawa nafsu, digoda dedemit, ya digoda bature kadang-kadang. Ya. Bagian dudu setan gak bature gak dudu setan, tapi ya kadang-kadang goda. Wis ngaji kok maning lah. Masih ada malam rebo. Ya, malam rebokin mau kok libur bedikit akun kok. Dudu setan sing goda sapa bature. Ya, berarti bature kayak setan. Ini tempat penyesalan adalah di alam kubur. Sehingga mudah-mudahan kita minta kepada Allah ketika kita semua nanti di alam kubur tidak ada penyesalan. Justru diberikan nikmat oleh Allah. Kubur kita diterangi oleh Allah. Kubur kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Maghalatu Samin, magalah yang ke-8 an Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Magalah yang ke-8 datang dari sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ke berapa? 3. Ya, setelah sahabat Umar bin Khattab. Dan sahabat Utsman bin Affan ini terkenal dengan kekayaannya. Dan bukan hanya kaya, beliau orang yang kaya raya, orang yang dermawan, orang yang tawadhu, orang yang sederhana. Ya, ini beliau. Ya, sahabat Utsman bin Affan. Saking kayanya, ya ketika itu para nabi, Nabi Muhammad beserta sahabat hijrah sampai ke kota Madinah. Ya, mereka tidak mempunyai uang, kebanyakan umat Islam. Dan mereka sangat butuh yang namanya apa? Minum air. Dan tidak ada sumur kecuali satu sumur dimiliki oleh orang kafir. Sahabat Utsman, kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa membeli sumur itu maka surga jaminannya. Maka sahabat Utsman menemui pemilik sumur tersebut, ingin membeli, akan tetapi apa? Tidak diberikan oleh orang kafir. Ya, pada hari berikutnya, ya, setelah dipikir-dipikir, datang lagi sahabat Utsman. Sini saya beli saja sumurnya, walaupun gak semua tapi separohnya saja gak apa-apa. Akhirnya orang kafirnya mikir separuh sumur ya wis lah, beli apa lumayan. Ya, daripada orang duit-duit. Artinya apa? Satu hari sumur ini digunakan oleh orang kafir. Hari berikutnya digunakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya deal, sumur ini barengan. Ya, punya sahabat Utsman dan juga punya orang kafir. Ketika sumur tersebut haknya orang kafir, maka tidak ada umat Islam yang ngambil sumur dari situ. Tapi hari berikutnya ketika sumur tersebut haknya sahabat Utsman bin Affan, berbondong-bondong umat Islam ngambil air. Ya, sebanyak-banyaknya. Besoknya menjadi haknya orang kafir, nggak ada yang ngambil lagi. Sebab apa? Ketika orang Islam ngambil di sumur tersebut dan menjadi haknya orang kafir, bayar. Ya, siapapun yang mengambil bayar, beli air dari sumur tersebut. Tapi ketika dihaki oleh sahabat Utsman bin Affan, gratis. Sehingga ketika haknya Utsman bin Affan, wah berbondong-bondong ngambil air yang banyak. Hari berikutnya haknya orang kafir, gak ada yang ngambil. Ngeladini temen bayar, ya nunggu gratisan baik. Akhirnya orang kafir lama-lama mikir, wah bakal model mekanin mah bangkrut gini. Tidak ada penghasilan, wis didolbelah kabeh sumure. Akhirnya semuanya dijual, ya sama sahabat Utsman bin Affan.
Ya mungkin sampai sekarang sumbernya masih ada. Manfaat untuk umat Islam. Alhamdulillah. Ini kalau kita menjadi orang kaya ya, manfaatkan kekayaan kita untuk kepentingan umat Islam, sehingga tidak ada yang menyalahkan nantinya. Tapi kalau kaya raya akan tetapi tidak mau dimanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam, nanti bisa jadi disalahkan oleh malaikat. Siraku sugih ya, tapi beli dinggo sedekah, beli dinggo infak, beli dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Dan beliau pula dijuluki dengan Dzunuraini, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menikah dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatina Ruqayyah. Setelah meninggal, kemudian menikah lagi dengan Sayyidatina Ummu Kulsum, sehingga beliau menikahi dua putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyiduna Utsman mengatakan, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah ada pada 4 tempat. Awaluha fi adai faraidillah. Yang pertama, aku mendapati manisnya ibadah kepada Allah ketika apa? Ketika menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban kita adalah menjaga sholat 5 waktu. Nah kula sampean ku bakal waya sembayang ku seneng tak biasa baik. Kadang adzan Allahu Akbar, adzan maning bayang. Seakan-akan beban. Ya, adzan maning baik, dauga adzan maukah. Nah, jadi boro-boro ngerasakaken manisnya ibadah. Ya ngilangaken beban baik dikit lah. Ya kudu alhamdulillah adzan. Wes, iya segala urusan dunia tinggal langsung ngadep ning Gusti Allah. Kudune mengonon. Ya ku narane ngerasakaken manisnya ibadah. Nah sehingga pantas para sahabat itu ketika ibadah kepada Allah wis klalen kabeh urusan dunia kah. Ya ana sing umahe kobaran ya ora mengkanan ora mengkenen. Ya dibengok-bengok, diteriak-teriak, iku umahe kobaran wis meneng bangger sembayang bae. Beli kerasa panas kah. Coba kula sampean wajah maning kobaran, cokot lamuk bae gak gelisah. Tepak mana, tepak mene. Ya, cokot lamuk apa maning kobaran. Ya, ini umahe kobaran ya tio-tio bae sembayang khusyuk. Ya ketika ditanya engkau ini diteriaki kebakaran kok diem bae, tenang anteng sembayang bae. Apa katanya? Saya membayangkan api yang lebih panas daripada ini, yaitu api neraka. Ya pantas api dunia beli kerasa. Nah, ada lagi sahabat yang ketika ingin dicabut anak panahnya, jangan cabut dulu, nanti nyabutnya ketika saya sholat. Ya supaya apa? Supaya tidak kerasa sakitnya. Ya, karena sholatnya khusyuk. Kula sampeyan sholat ya boro-boro khusyuk ya. Asal sembayangnya jalan terlaksana baik, alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah yang mudah maupun yang sulit, maka terasa manis bagi sahabat Utsman bin Affan, terasa enak, terasa nikmat. Ya, baik kewajiban kepada Allah yang mudah ataupun yang sulit. Sembayang 5 waktu itu kira-kira angel tak gampang kuno. Gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel.
Nah, itu yang pertama ketika melaksanakan kewajiban Allah. Wasani, dan yang kedua fizdinabi maharimillah, ketika aku menghindar daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saghiriha wa kabiriha, baik perbuatan haram tersebut kecil maupun besar. Nah, ketika aku menghindar dari perbuatan haram, di situ aku menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menghindar dari maksiat ini ganjarannya lebih besar daripada orang yang menjalankan ibadah. Kenapa? Karena lebih sulit. Iya. Karena lebih sulit. Orang ibadah itu kelihatannya luwih gampang. Ya, katone luwih gampang. Tapi orang meninggalkan maksiat ini jelas lebih sulit. Bisa jangel-angel, gampangane ibu-ibu pendate lagi ngomongi keblesakane wong sejen, kayak beli cukup 5 menit. Ya, nyambung maning. Ya, kongkon ditinggal gua wis. Kayak ninggala kenapa kono enggak? Ya rugi pisan. Ya, lebih sulit. Nah, makanya orang yang meninggalkan kemaksiatan pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu, dan yang ketiga fil amri bil ma'ruf, ketika aku mengajak kepada kebaikan. Wa huwa kullu ma yuhsin fi syar'i. Apa itu amar ma'ruf? Sesuatu yang baik menurut pandangan syariat Islam. Ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak sedekah, ngajak supaya beli nglawan ning wong tua. Ya, bocah nom, bocah cilik aja sampai ngelawan ning wong tua dengan nasihat, dengan obrolan, maka disitulah aku mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtigha'u thawabillah, dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi, dan yang keempat finnahyi anil mungkar, ketika mencegah kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Malaysa fihi ridallah. Kemungkaran itu yang di situ tidak ada ridho Allah, yang ada justru murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qaulin au fi'lin, baik ucapan ataupun perbuatan. Orang biasa berbohong mungkar. Ya, karena ucapannya apa? Tidak sesuai. Ucapannya dusta. Bahkan orang dusta itu termasuk dosanya dosa besar. Ketika aku mencegah kemungkaran, maka disitulah aku mendapati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ittiqa min ghadabillah, dan ketika aku menjaga diri aku min ghadabillah, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urip ning alam dunia ku hati-hati. Nah ya, berbicaralah setelah berfikir. Ini, berbicaralah setelah berfikir. Jangan berfikir setelah berbicara. Apa bedanya siapa sing guru? Berbicaralah setelah berfikir. Jangan berfikir setelah berbicara. Karena orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang beriman berfikir terlebih dahulu baru berbicara. Ya, sebelum berucap, sebelum ngobrol, sebelum berbicara, difikirkan terlebih dahulu. Kira-kira nyakiti tak beli,
kira-kira ngehina tabligh, kira-kira yang saya ucapkan ini bohong atau jujur. Sehingga apa? Sehingga ucapannya, pembicaraannya, hasilnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berpikir dulu, bukan berbicara dulu baru berpikir. Setelah berbicara ngoceh, ngalor, ngidul, wawis, ngobrol, beli mari-mari. Ternyata ada yang mendengarkan, ada yang sakit hati. Ya, nggak cukup sampai di situ. Akhirnya bikin urusan, gulet, beli peragat-peragat, tukaran, sampai ke kepolisian. Baru dia mikir, oh iya gara-gara ucapannya kita kuno ya. Mikire kari, artine pendate wong ngomong dikit, dau mikir iku arane nyesel. Ya, sehingga orang yang pintar itu berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Kira-kira tidak ada yang sakit, tidak ada yang tersinggung, kira-kira ucapannya bukan dusta, kira-kira ucapannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia ini tertipu dengan CO2 2T apa je? Lisan. Ya, banyak tertipu dengan lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisan ini bukan tanpa tujuan, bukan. Lalu apa tujuan Allah menciptakan lisan? Tujuannya untuk ibadah, agar lisan kita ibadah. Bagaimana ibadah dengan lisan? Banyak, membaca Quran, baca kitab, ya, terus bersolawat, beristighfar, menasehati, mengingatkan orang lain. Ini namanya ibadah dengan lisan, bukan untuk bermaksiat, berbohong, menggunjing, apa maning, adu domba, nyakiti, wow, segala macam. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga gunakan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.